Sebelum Kabupaten Ponorogo berdiri, wilayah ini dahulu bernama Menurut Mulyadi, istilah wengker merupakan keroto basa, yaitu wewengkon kang angker atau suatu wilayah yang angker, wingit atau penuh dengan misteri. Kerajaan Wengker pada zaman Airlangga sudah menjadi wilayah yang disegani karena kekuatan dan pengaruhnya. Sikap dan tindakan Wengker bersama sekutunya merupakan musuh besar bagi Airlangga di Jawa Timur, karena Kerajaan Wengker memang kerajaan yang tua dan telah ada sebelum berdirinya Mataram kuno milik Raja Dharmawangsa, apalagi Prabu Airlangga di Kahuripan. Ketika Raja Airlangga berkuasa di Kahuripan, ia mulai melakukan usaha untuk menyatukan kembali wilayah kerajaan Mataram kuno yang terpecah-pecah. Pada tahun 1028 Masehi, Airlangga mulai meluaskan wilayah kekuasaannya dengan cara menaklukkan beberapa kerajaan bekas wilayah Dharmawangsa. Menurut P.V. van Steenkelvels, musuh terberat Raja Airlangga saat itu adalah Kerajaan Wengker di bawah kekuasaan Raja Wijaya. Bala tentara Kerajaan Kahuripan pimpinan Prabu Airlangga dengan kekuatan penuh menyerang Kerajaan Wengker tepatnya pada tahun 1030 Masehi. Perang besar antara dua kerajaan besar pun terjadi. Kerajaan Wengker di bawah rajanya yaitu Raja Wijaya berhasil mempecundangi pasukan Prabu Airlangga. Dendam Prabu Airlangga kepada Kerajaan Wengker setelah dihajar habis-habisan pada tahun 1030 Masehi masih membara. Belajar dari kegagalan pada serangan yang pertama, Prabu Airlangga mempersiapkan dengan baik segala kebutuhan perang demi mampu menaklukkan Kerajaan Wengker. Prabu Airlangga juga sudah menganalisis kekuatan dan kelemahan pasukan Kerajaan Wengker. Pada tahun 1035 Masehi, Prabu Airlangga dengan menggunakan siasat perangnya yang jitu kembali menyerang Kerajaan Wengker. Raja Wijaya dan pasukan Kerajaan Wengker kewalahan menghadapi gempuran dari Kahuripan. Alhasil, Prabu Airlangga berhasil menaklukkan Kerajaan Wengker dan membunuh Raja Wijaya beserta pengikutnya. Menurut Dr. N.J. Krum menyatakan bahwa Raja Wijaya setelah dihalau oleh Airlangga lari dan meninggalkan keluarganya ke Kopang tahun 1035 Masehi. Beralih pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit,
Wengker menjadi salah satu wilayah penting dalam sistem ketatanegaraan Majapahit. Pada saat kerajaan Majapahit berada di bawah pemerintahan Brawijaya V, Ki Ageng Kutu Suryongalam membuat sebuah kesenian yang dinamai reog untuk menyindir Raja Brawijaya V. Ki Ageng Kutu Suryongalam tidak suka dengan gaya pemerintahan Brawijaya V di Majapahit yang terlalu terpengaruh oleh seorang permaisurinya nan cantik mempesona dari negeri Campa. Namun nampaknya ada alasan lain yang mendasari Ki Ageng Kutu Suryongalam menciptakan kesenian sindiran tersebut, yakni peristiwa perebutan tahta dari Hyang Purwawisa, keturunan dari Bre Wengker, ke tangan Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Bre Pandansalas atau Hyang Purwawisesa memilih menyingkir ke Daha atau Kediri. Di sana ia meneruskan pemerintahannya sampai akhir hidupnya pada tahun Saka 1396 atau 1474 Masehi. Kerajaan Wengker belum terima atas terjadinya kudeta Bre Kertabumi dan mengambil sikap tidak mau tunduk kepada pemerintahan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Brawijaya V. Akhirnya putra dari Bre Pandansalas yaitu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya mendeklarasikan perang melawan Majapahit yang disebutkan dalam Prasasti Jiwu I yang dikeluarkannya pada tahun 1486 Masehi. Penyerangannya ke Majapahit ini dilakukan dalam usaha mempersatukan kembali wilayah kekuasaan Majapahit yang telah terpecah-pecah. Selain itu, usaha ini dilakukan untuk merebut kembali haknya atas tahta kerajaan Majapahit sebagai pewaris yang sah dari ayahnya, Dyah Suraprabowo Sri Singawikrama Wardhana. Kedudukan Bre Kertabumi alias Brawijaya V sebagai Raja Majapahit tidak lebih dari seorang raja tandingan. Hal ini disebabkan ia memperoleh kekuasaannya dengan jalan merebut dari tangan Bre Pandansalas Dyah Suraprabowo. Di manakah letak pusat kerajaan Wengker yang sebenarnya? Saksikan terus kelanjutannya di Nostalgia. Salam sejarah.